Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmieda, NIM 183250266. Saya dari Universitas Budi Luhur, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya sudah mengambil mata kuliah yaitu Manajemen Strategis dengan dosen Dr. Muhammad Mahmud Taufik, SAG, SE, MM. Saya akan membahas tentang lingkungan eksternal. Latar belakang lingkungan eksternal adalah perusahaan seringkali bersifat menantang karena efeknya terhadap kinerja. Perusahaan harus mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada di dalam lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal bisa dikatakan sebagai komponen-komponen dan berasal dari luar organisasi ataupun perusahaan. Komponen tersebut cenderung berada di luar jangkauan organisasi. Akhirnya, organisasi atau perusahaan tidak bisa melakukan intervensi terhadap komponen-komponen tersebut. Komponen itu lebih cenderung dilakukan sebagai sesuatu yang given atau sesuatu yang mau tidak mau harus diterima. Tinggal bagaimana organisasi berkompromi atau menyiasati komponen-komponen tersebut. Pengertian lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor luar yang dapat mempengaruhi pilihan arah suatu perusahaan. Faktor tersebut membuat pemasar atau perusahaan untuk menyesuaikan dengan lingkungan dalam mempertahankan produk atau mencari solusi agar konsumen menjadi loyal terhadap produk perusahaan. Lingkungan eksternal terdapat dua macam pada perusahaan, yaitu pertama mikro, yang kedua makro. Pengertian mikro. Mikro adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan dan sesuatu yang khas bagi setiap perusahaan serta berubah sesuai dengan kondisinya. Ada beberapa mikro dalam lingkungan eksternal pada perusahaan, yaitu yang pertama pelanggan. Pelanggan adalah kelompok potensial yang mengkonsumsi output atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, organisasi bisnis, lembaga pemerintahan, maupun organisasi non-profit lainnya. Kedua, pemasok. Pemasok adalah perusahaan atau individu yang menyediakan faktor-faktor produksi dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasanya. Yang ketiga, pembuat peraturan. Pembuat peraturan adalah badan atau perwakilan pemerintah pada tingkat lokal, daerah, dan pusat sebagai penegak hukum dan peraturan yang berpengaruh terhadap kegiatan operasional organisasi. Peraturan-peraturan industri yang ditetapkan oleh perwakilan pemerintah ini harus ditaati oleh organisasi dalam operasinya. Prosedur perizinan serta pembatasan lainnya untuk melindungi masyarakat. Yang keempat, perantara adalah pihak-pihak yang berperan dalam penyebaran hasil-hasil produksi dari produsen ke tangan konsumen. Yang kelima, pesaing. Pesaing adalah organisasi lain sejenis yang membutuhkan sumber daya atau terutama uang konsumen. Yang keenam, kreditor. Kreditor adalah pihak atau perorangan, organisasi, perusahaan, atau pemerintah yang memiliki satu atau lebih tagihan kepada pihak kedua atas properti atau layanan jasa yang telah diberikannya atau dalam bentuk kontrak dan perjanjian, di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua akan mengembalikan properti yang nilainya sama. Yang ketujuh, serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta
meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Pengertian makro. Makro adalah mencakup kondisi yang mungkin dapat mempengaruhi dan punya dampak terhadap perusahaan secara tidak langsung. Ada beberapa makro dalam lingkungan eksternal pada perusahaan, pertama yaitu lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi merefleksikan kondisi bisnis nyata serta terdapat hubungan timbal balik antara keadaan perekonomian dan aktivitas bisnis atau dunia usaha. Apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka konsumsi dan pemerintahan cenderung meningkat. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi menurun, maka konsumsi dan permintaan menurun. Contoh, inflasi, pengangguran, perdebatan nasional, kesempatan kerja, kebijakan fiskal, kebijakan moneter. Yang kedua, lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi adalah salah satu faktor lingkungan umum yang paling cepat mengalami perubahan. Penggunaan teknologi merupakan kunci keseharian dalam bekerja. Contoh, informasi, pengetahuan manusia, metode kerja, peralatan fisik, elektronik, dan telekomunikasi, serta berbagai sistem pengolahan. Yang ketiga, lingkungan hukum politik. Lingkungan hukum politik adalah lingkungan ini mengenai hubungan antara perusahaan dengan pemerintah. Kestabilan politik dan kebijakan pemerintah yang sesuai dapat menciptakan suasana kondusif untuk mengembangkan aktivitas organisasi. Contoh, lingkungan hukum yaitu peraturan persaingan, perlindungan konsumen, persyaratan kesehatan produk, peraturan emisi karbon, kebijakan perdagangan, dan kebijakan lingkungan. Sedangkan contoh dari lingkungan politik yaitu perubahan kepemimpinan negara, kerusuhan politik, kudeta, korupsi, kebijakan pemerintah, dan program kesejahteraan. Yang keempat, lingkungan sosial, budaya, dan demografi. Lingkungan sosial, budaya, dan demografi adalah pilihan dan selera pelanggan sangat bervariasi dalam negara yang sama dan dapat berubah-ubah sepanjang waktu. Perusahaan perlu memperhatikan adanya perubahan sosial budaya dengan kondisi-kondisi nilai sosial, kebiasaan, dan selera konsumen. Contoh, pertumbuhan populasi, komposisi demografis, atau usia, agama, dan etnis. Yang kelima, lingkungan alam. Lingkungan alam adalah perusahaan harus mengambil peranan aktif dalam membantu memecahkan permasalahan lingkungan. Terjadi kelangkaan pasokan bahan bakar listrik, gangguan pada pasokan pangan, dan bencana alam dapat mengganggu kegiatan bisnis secara signifikan. Contoh, terjadinya kelangkaan pasokan bahan bakar listrik, gangguan pada pasokan pangan, dan bencana alam dapat mengganggu kegiatan organisasi bisnis secara signifikan. Dunia usaha harus mengambil peranan aktif dalam membantu memecahkan permasalahan lingkungan yang kini dihadapi masyarakat dunia. Yang keenam, lingkungan global. Lingkungan global adalah lingkungan yang mencakup secara internasional. Perusahaan dalam negeri semakin ditantang dengan meningkatnya jumlah pesaing sebagai dampak dari adanya pasar global. Contoh, perubahan iklim, polusi air dan udara, lintas perbatasan, dan pemancingan berlebihan dari lautan juga ada hubungan dengan globalisasi. Mungkin cukup sekian, terima kasih penjelasan dan materi dari saya mengenai lingkungan eksternal. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.